Kak, yang dilihat rekruter dan lebih dijadikan pertimbangan itu skill atau attitude sih? A very nice and interesting question. Hai semuanya, ketemu lagi nih bersama Tias di Career Novator. Gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Good, alhamdulillah kalau gitu. Di kesempatan kali ini, saya tuh mau membahas mengenai skill versus attitude. Mana sih yang lebih dilihat dan dipertimbangkan oleh rekruter dalam proses rekrutmen? Sebelum lebih jauh nih ya, untuk yang belum tahu, skill itu apa sih? Skill itu adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan juga kreativitas dalam mengerjakan atau membuat sesuatu yang bermakna. Sehingga suatu hal itu ada nilainya. Ada yang disebut hard skill, dan ada pula yang disebut dengan soft skill. Lalu, kalau attitude itu apa? Nah, attitude itu adalah cara berperilaku yang berdasarkan motivasi batin, nilai, dan juga tujuan pribadi kita. Attitude ini membutuhkan soft skill. Jadi, skill dan attitude ini tuh harus jadi persyaratan penting bagi perusahaan manapun. Ya, kalau rekruter bisa menemukan kandidat dengan skill dan attitude yang sama kuatnya, wah, oke banget tuh. Kayak apa ya istilahnya? Menemukan jerami, menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi sayangnya itu termasuk kejadian yang langka sih. Kalau saya ditanya nih ya, Kak, lebih penting yang mana jadinya? Iya, keduanya sama penting. Kalian itu harus mengasah skill kalian, tapi jangan lupa untuk menjaga attitude. Ada nih riset yang dilakukan di Inggris tahun 2010 nih ya. Didapati hasil bahwa 96% HR itu lebih mengedepankan attitude daripada skill. Well, dapat dipastikan saya termasuk ke dalam 96% itu. Sayangnya, kalau kandidat itu tuh ya kalau pas lagi interview itu tuh lebih sering pamer tentang skill, tapi lupa tuh ngejaga attitude-nya selama proses interview. Kalau di perusahaan tempat saya kerja saat ini ya, salah satu value-nya itu adalah humble. Nah, komponen ini tuh jadi salah satu poin penting dari penilaian selama interview berlangsung. Jadi gini, bukan berarti skill itu nggak penting loh ya, tapi gini, skill teknis atau hard skill itu tuh tetap penting dan juga akan dinilai oleh rekruter. Cara menilainya itu tuh bisa dengan melakukan tes kecakapan yang sesuai dengan bidang yang kalian lamar. Contohnya atau misalnya kalian itu melamar untuk posisi akuntan, maka kalian itu nanti akan mendapatkan tes kecakapan akuntansi. Kalau kalian tidak memenuhi standar perusahaan, maka proses rekrutmen kalian itu tidak akan dilanjutkan ke yang berikutnya. Kalau attitude ini kan nggak bisa diukur hanya dengan tes kecakapan tersebut, karena tes tersebut itu tidak mengukur atribut-atribut seperti seberapa besar motivasi kalian, bagaimana kemampuan kalian berpikir inovatif, bagaimana kemampuan kalian untuk menerima pujian ataupun kegagalan, gimana juga kemampuan kalian dalam menerima masukan dan arahan dari orang lain, ataupun kemampuan kalian dalam bekerja sama dengan partner di kantor. Untuk attitude ini, pengukurannya itu dapat dilakukan antara lain dengan psikotest. Akan tetapi, rekruter yang jam terbangnya udah cukup tinggi, sudah bisa menilai attitude dari proses interview yang berlangsung. Attitude yang kurang baik itu yang kayak gimana sih, Kak? Misalnya gini nih, ketidakmampuan dalam menerima arahan dari atasan. Terus emotional intelligence atau kecerdasan intelligence-nya tuh emotional intelligence ya, kecerdasan emosinya itu rendah. Kurang motivasi dalam kerja, temperamen, ditoel dikit ngambek. Ditoel dikit baper. Saya langsung pakai contoh aja deh, gini ya. Ada seorang kandidat, R lah kita sebut. Experience bisnisnya oke, kemampuan analisa strategi top, dan dia juga selalu bisa deh mencapai target-target yang diberikan. Nah, akhirnya direkrut dong si R ini. Lah, taunya R ini termasuk leader yang sifatnya tuh bossy, otoriter, kaku, nggak terbuka pada masukan dari tim membernya. Attitude R yang seperti ini tuh nggak sesuai dengan kultur perusahaan yang menjunjung tinggi humbleness, openness, dan juga teamwork. Pada akhirnya R menjadi leader yang tidak disukai oleh tim membernya, dan itu tuh menghambat karir R di perusahaan tersebut. Jadi, kenapa sih attitude lebih penting daripada skill? Karena kalau ada kekurangan di bagian skill, itu tuh lebih mudah loh untuk melatih dan mengembangkannya.
Sedangkan attitude itu kan sedikit banyak bersinggungan dengan karakter seseorang ya. Dan sebagaimana kita ketahui, akan lebih sulit untuk mengubah karakter seseorang. Ya kan? Ya dong? Pastinya. Contoh lainnya gini deh. Kalau skillnya belum 100% sesuai dengan standar perusahaan, asalkan dia memiliki attitude mau menerima arahan, berpikiran terbuka, mau belajar. Nah, diharapkan tuh tidak akan terlalu sulit untuk karyawan tersebut mengembangkan kemampuannya atau skillnya di bidang itu. Oh, hampir lupa nih, bicara tentang attitude. Ini tuh termasuk attitude kalian dalam menggunakan media sosial loh ya. Jangan salah. Rekruter itu kadang melakukan penelusuran terhadap media sosial kalian loh. Dan apa yang terpampang di media sosial itu bisa jadi pertimbangan dari rekruter untuk menerima atau menolak kalian. Kayaknya itu aja sih yang bisa saya share pada kesempatan hari ini. Thank you for watching, dan yuk sama-sama menjaga attitude kita dimanapun berada.